dengarkanlah dia. Kan gitu. Nah di ayat ini kan poinnya adalah anakku dan dengarkanlah dia. Dia ini merujuk ke siapa bang pengikut? Gimana? Maaf tadi kamar mandi gimana? Oke. Ketika Lukas 9:35 begini bunyi ayatnya bang. Maka terdengarlah suara dari awan-awan maaf itu. sebelumnya maaf sebelumnya ini penyampaian dari om semua ini apa tahu tentang silsilah atau sedetailnya tentang kekristenan gitu sampai ingin seorang Kristen itu harus mengikuti ajaran om semua gitu. Tapi salah. Jangan framing bang. Ya, jangan framing. Kita nggak ada di dalam Komal diskusi ini atau Komal inspirasi untuk menyampaikan orang agar orang mengikuti apa yang kita sampaikan, nggak ada. Ini ranah diskusi ya. Ranah diskusi ya bang. Jadi maaf, ya, walaupun ranah diskusi ya paham juga. Ini kan ranah diskusi. Jadi sedetail apa om semua tahu tentang kekristenan gitu aja. Silakan Anda tanya. Apa yang Anda mau nanya? Om tinggal jelasin aja semua yang om tahu, nanti kita bisa record dan sabar dulu. Kalau begitu saya mau nanya dulu ke kamu. Seberapa sering kamu membaca Bible? Kalau dikatakan sering ya sering. Seberapanya itu saya nggak bakalan bisa menyampaikan. Seberapapun saya bisa baca Bible, yang jelas dalam hati, batin, niat dan ketulusan itu ya saya ikutin. Apa yang tersampaikan oleh di gereja itu ya saya ikutin gitu. Jadi yang jadi gereja. Yang jadi pertanyaan saya di sini, sedetail apa om semua tahu tentang kekristenan gitu aja. Kalau di kekristenan abangku terlalu banyak bang ya. Tentang Kristen ini kalau saya memaparkan bang bisa 2 tahun 6 bulan bang. Karena saya harus menjelaskan 60.000 denom lebih di dalam kekristenan. Anda mau yang mana? Tinggal pilih aja. Contoh. Kalau aku 9 bulan 10 hari. 9 bulan. Itu mah Bang Denny. Aduh abangku ini. Jadi silakan bang pengikut mau yang mana. Dari 60.000 lebih ini bang. Contoh yang ringan-ringan aja deh. Abang mau masuk kemana? Ke Katolik, ke Ortodok, ke Protestan, atau kita bedah lagi ke bawah, ke Tritunggal, ke Wanes, ke Saksi Yehova, terus kemudian kemana-kemana? Advent, Unitarian, macam-macam, apalagi Marsion atau apa? Marsion terbagi lagi. Kejawen. Ada juga Kristen Kejawen. Ada lagi juga. Iya, ada lagi juga Oten Tasawuf Ma'rifat. Oten Tasawuf Ma'rifat, itu Bung Dep. Maaf sebelumnya om semua. Maaf sebelumnya mau tanya juga ini. Jadi ini udah tahu tentang Kristenan ini awalnya sebelum tahu Kristen. Emang om semua ini dulu Kristen terus pindah ke Muslim gitu? Enggak, saya dengar Bang Denny. Beliau kan sering diskusi. Saya belajar dari abangku ini. Saya dengar, seperti ini. Enggak, bukan om seperti ini. Bukan omnya doang, makanya yang lainnya ini gitu. Makanya, iya, saya kan dengar bang. Dengar. Saya suka juga standby di room pendeta, ya kan? Saya dengar di situ, saya bertanya. Om Guru dan Tuhan ini Kristen apa Muslim awal mulanya dari lahir gitu? Iya, saya Muslim, saudara. Terus yang lainnya ini? Muslim ini ada Alktp Kristen ini. Ada Alktp sebagai seorang Katolik, saudara saya, adinda saya. Begitu. Mereka semua di sini ahli Bible loh. Yang di bawah ini yang pojok yang perempuan ini emang dulu dia Katolik dia, terus pindah gitu. Oh, kalau Bunda Islam yang di sebelah Bunda ini nih Alktp dia Katolik. Terus sekarang? Kayaknya langsung coba.
Enggak, iya makanya Iya, Anda tahu aja apa dulu. yang Anda mau Sekarang nanyakan, Bang? Anda dulu pindah agama gitu dari Kristen ke Muslim gitu. Ya, sebelum saya jawab, Anda agama apa, Bang? Tanya sama iblis-iblis ini, waduh, digiring terus. Anda agama apa? Anda nanya saya, Anda Udah agama apa? Johan, diam dulu lah. Iya, Diterima baik-baik dia. Sama si iblis itu. Ya? Saya tanya dulu, jangan Cuy. ngegas. Iya. Makanya saya bilang, Enak kau di bawah. Iya, maksud saya, Anda bertanya ke saya, boleh nggak saya tanya juga Anda agama apa gitu loh. Nanti saya jawab. lah Silakan. emang di profil saya kelihatan seperti apa? Yang saya tanyakan apa? Makanya saya bersama Bang Denny saya tanyakan. Tetap aja di jalan Tuhan kitanya. Tidak. Oh ya udah, makanya saya tanya Bang Bali. Berarti Anda tidak, maksudnya saya, Anda Kristen apa Islam? Itu loh. Saya Kristen. Oh, begitu Apa aja saya sendiri? tanya. Sama, saya Katolik, tapi setelah saya mempelajari Bible ya, tidak ada perkataan Yesus yang menyatakan bahwa dia harus disembah dan sembahlah aku, tidak ada. Dan kemudian saya mempelajari Bible bahwa Yesus itu di Matius 15 ayat 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kemudian Yesus berkata di Markus 12 ayat 29, hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di Yohanes 17 ayat 3 saya baca, ya hidup yang kekal itu yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus pun berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan dia yang mengutus aku. Sebentar, saya potong sedikit. Ya, saya jelaskan supaya Anda paham. Makanya Sebentar, setelah saya mempelajari sebentar, Bible, saya lagi jawab, Bang. Sebentar saya jawab. Saya jawab dulu, tunggu. Kan belum dijawab. Tunggu sebentar. Kenapa kepanasan, Iya, Bang? iya, jangan dipisahin. Saya kan belum jawab. Saya jawab dulu. Makanya setelah saya mempelajari Bible, jadi konsep ketuhanan yang betul itu adalah agama Islam. Kenapa demikian? Gantian pengikut sabar. Saya lagi jawab. Bunda netral ya, Bunda tengahin ya, Bunda tengahin. Jangan dipisahin. Bunda tengahin, Bunda netral. Begini loh, pengikut kan bertanya, Alkitab kan jelaskan. Kalau kita di ranah diskusi gantian, jadi dengar dulu apa penjelasan Al, nanti baru dibantah. Bisa? Betul. Setelah saya Seperti selesai jawab, baru gini loh. bertanggapi. Bunda yakin pengikut ini orang terpelajar, orang yang biasa sekolah. Gimana kalau lagi ada dosen ngomong, didengar dulu. Nah kan kita orang mahasiswa itu pasti udah tahu adab ya, intelektualnya ada ya. Boleh gantian bisa? Bisa? Dulu. Jadi Biar selesai dulu nggak? semua. Ini yang mau ngomong siapa dulu? Dulu boleh pengikut. Jadi Ya, saya kan nanti menjawab, ditanggapin ya. Oke, Saya menjawab boleh. dulu pertanyaannya Iya. apakah jadi lanjut, setelah saya mempelajari Bible ya, khususnya perjanjian lama, di situ jelas Yesus tidak dan Yesus itu bukanlah Tuhan semesta alam, melainkan Allah Bapa sang sumber yang dimana disembah oleh orang Israel. Karena Yesus ini berkata kepada orang Israel bahwa sembahlah Tuhan Allahmu. Dan di Markus 12:29 tadi sudah ya jelas ya. Itu kawan. Makanya setelah saya mempelajari ya, di Al-Qur'an juga ada di surat Al-Ikhlas ya. Katakanlah Muhammad Tuhan itu Esa, seperti di perkataan Yesus ya dan perkataan Nabi Musa. Jadi nabi-nabi terdahulu menyembah satu Tuhan yang benar. Gitu. Jadi saya mengikuti apa yang disembah oleh nabi-nabi terdahulu. Gitu. Dan setelah saya mempelajari Bible dan tentang buku Sejarah Nabawiyah tentang Nabi Muhammad, saya kesimpulan saya 99% saya percaya kepada Islam. Karena konsep ketuhanan Islam sudah benar. Final, tidak ada lagi, tidak tergoyahkan seperti orang membangun rumah di atas batu karang ya, dengan fondasi yang kuat, tidak akan tergoyah walaupun angin kencang datang badai, tidak akan bisa tergoyang dia. Itulah agama Islam. Karena dia berdasarkan berpijak kepada Al-Qur'an yang dengan jelas menggunakan original text. Begitu. Jadi dia punya dasar yang kuat, yaitu fondasi tadi, tidak bisa digoyangkan. Dan semua umat Islam itu sama, dimanapun juga fondasinya sama, Al-Qur'annya sama, gitu loh. Begitu Bang. Sedangkan kita di Kristen berbeda-beda. Saya kakek saya Protestan, saya Katolik ikut bapak saya. Nah, kami sudah berbeda gereja. Saya di Katedral Roh Kudus, bapak saya di GKI. Sudah berbeda. Kemudian kami sering salah paham, sering salah Yesus bukan ini, Yesus anak Allah begini. Memang benar. Jadi kami itu seperti orang membangun rumah,
tanpa fondasi, bahkan membangun rumah di atas pasir. Jadi kita tidak punya original teks karena mudah terhempas ya. Direvisi mudah terus. terhempas ya, Al, ya. Betul, makanya direvisi terus, diperbaiki terus ini Bang Pelopok. Begitu ada angin, rusak sedikit, direvisi lagi, diperbaiki. Ada lagi hujan deras atau bocor, direvisi lagi, diperbaiki lagi. Jadi goyang rumahnya tidak bisa. Jadi saya lebih memilih rumah yang kokoh agar saya bisa tidur dengan nyaman, saya berteduh dengan nyaman, saya berkumpul dengan keluarga saya yang nyaman, sehingga saya dapat menikmati hidup yang kekal seperti berkata Yesus. Amin. Silakan. Oke, saya terima semua itu penyampaiannya dari silakan. Penyampaiannya Bang ini Al-KTP ya. Jadi sedetail itukah Anda merubah pola pikir Anda untuk menerima Muslim dalam kehidupan Anda, sedangkan dari keturunan keluarga Anda sudah mengikuti ajaran yang benar-benar. Nah, pertanyaan saya di sini, kenapa Anda bilang Yesus itu adalah utusan? Itu jelas-jelas itu Yesus itu anak Tuhan yang kita harus ikuti gitu. Dia ini Kristen nggak sih? Pengikutmu kamu Kristen nggak? Makanya saya bilang sama si Al-KTP ini, saya menerima penjelasannya itu dari Alkitab. Jangan sampai bilang revisi lah. Sebentar Bang, kan bukan saya yang bilang Bang. Tuhan Yesus yang bilang itu di Matius 17 ayat 3. Bacakan sekarang coba. Bukan saya yang bilang, saya mengikuti perkataan Yesus. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kenapa kau melawan perkataan Yesus? Kamu yang melawan perkataan Yesus, saya mengikuti perkataan Yesus. Bisa dibedakan nggak? Saya berdasarkan apa yang tertulis di Bible, itu yang saya baca, sehingga saya memilih agama Islam yang betul. Sedangkan Anda melawan perkataan Yesus, Bang. Yesus mengatakan dirinya utusan. Yang mengutus, yang diutus tidak lebih besar daripada yang mengutus. Anak tidak lebih besar daripada Bapa. Hamba tidak lebih besar dari Tuhan. Baca Bang. Kalau Anda sudah membaca Bible, saya yakin Anda sama seperti saya. Karena saya pun dulu seperti Anda. Demikian. Masya Allah. Ya. Tapi sebelum baca, lepas dulu doktrin. Nah itu dia. Harus lepas dulu. Jadi begini Bang Hos Al, makanya saya coba tadi bawa dalil satu ya. Dikatakan begini, terdengarlah suara dari langit. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Itu Bang ya. Yang saya mau tanya Pak pengikut, kamu sudah mendengar belum apa yang dikatakan oleh Yesus? Itu dulu poinnya. Karena ini pesan Bapa di sorga. Aku tidak mendengarnya. Nah ya salam. Coba, kamu dengar gak itu tadi? Kata Bapa loh di sorga, dengarkanlah dia, dengarkanlah Yesus. Apa yang kamu dengarkan dari Yesus? Coba. Jangan dengar pendeta loh. Sebentar, saya lagi baca Bible yang dijelaskan oleh Al-KTP itu tentang utusan itu. Gini aja deh, kamu baca Bible gak? Coba kamu buka aja Matius 12:15. Coba kamu buka Matius 12:15. Itu dulu kamu buka. Ini dasarnya ya Al ya. Ini kita uji kamu Kristen atau bukan. Selamat ini malam. Malam Pandiangan. Sebentar ya. Ini kayaknya pastor kita lagi kemana nih Bang Pelopo? Iya, biasanya dia pelayanan sampai 4 gereja loh. Kok perem-perem aja dia? Iya. Makasih, Afid. Saya kaget juga. Saya kaget-kagetan. Iya, bahasa apa ini? Bahasa apa ini teman-teman? Yesus hamba Tuhan, abangku. Sebentar Pak Pandiangan ya. Sebentar ya. Matius. Setelah ini masuk Pak Pandiangan.
Matius 15 ya. 12:15. Apa judul perikopnya Bang di Da, situ? makasih. Pak Pandiangan nanti setelah ini boleh nambahin Bentar, Pak, pengikut. Pengikut lagi lihat data ya, sabar ya. Kalau Pak Pandiangan, kalau Anda Kristen, sebelum Anda buka suara, transfer dulu perpuluhan Anda kepada saya. Yes, salam. Aduh. Siapa tadi yang ngomong? Ya, coba. Apa di situ? Enggak tadi yang transfer yang perpuluhan itu siapa yang? Nggak ada, Pak saya. Denny. Pak Denny bercanda. Ini mau transfer ke saya. Bercanda itu. Bercanda. Lanjut pengikut, lanjut. Ya, nggak usah urusin dulu Abang Denny itu. Bang Denny, kapan ngirimin coklat saya dari Holland? Ayo. Kasih aku WhatsApp kamu, nanti beres pokoknya. Ya salam beres. Kasih. Siapa bangku? Sebenarnya nomor kontaknya Pak Denny ini sudah ada sama saya sudah lama. Oh, sebenarnya kan kawan saya lagi ini. Mana Pak Buka Binsar? data tuh. Ya. Tuan lah masuk, boleh. Siap, Abang. Sabar. Boleh. Oke. Yang Sabar. ditanyakan Sudah buka dia, Bang. Bang Oh, pengikut. sudah ready. Aduh. Ini Kalau bukan Kristen. Pak Binsar bisa tahan berapa lama di sini? 3 menit. Melihat Pak Loko Siap. aja. Dia jual, saya beli, bro. Kalau Ya, siap kalau Bang Arnold. kalau Pak Binsar pokoknya jangan turun kalau durasinya belum 2 jam. Itu tadi mungkin berapa lama Masa? durasinya? Masa tanya. mau kalah sama Yahudu saja di sini 4 jam tadi Pak Denny. Ya. Iya, makanya kalau aku sih gini aja. Kalau aku Versi apa dulu durasinya berapa maunya? lama? Paling aku bilang 3 menit. Kalau Pak Denny Pengikut. kalau Pak Kita Denny mau bantu parkir di aja. sini. Kalau Pak Denny mau parkir di sini sampai 10 hari, gas aja. Siap. Dibantu aja datanya, kenapa? kita bukain, dibaca biar cepet. Mau yang berapa tadi Bang Palopo? 12:15 udah. Matius 12:15. Susah kalau Pak Denny. Pak Denny jangan buka di situ Pak Denny. Pak Denny Bukan, Pak. ya. Dibacakan aja. Dia marifat. Dibacakan aja, dibacakan. Beda server Pak Denny, beda server. Mau aku bacakan nggak supaya biar cepat? Boleh, Boleh, Pak. boleh. Sebentar ya, aku buka. Tapi dulu di sebentar Sabda ya. Pak Denny. Iya. Di Sabda jangan Oh, di TV. itu yang di Matius Sebentar. 12:15. Aku yang bacakan Matius 12:15 KJV. Jangan. Ada di KJV. Sabda. Oke. Biasa Jangan di KJV, di Sabda. KJV bahaya itu. Karena KJV itu tidak pakai perikop dia, Pak Denny. Enggak pakai. Karena Matius 12:15 itu poin kita di perikop. Gitu. Ya, aku bacakan ya. Boleh. Matius 12:15. Kalau Tetapi di Yesus- situ, di sini Pak Denny di 18-nya. Oh, 18. Iya, 12 Enggak saya di 18 ya. 18 apa 15? 18, 12 Oke, 18. Sebentar, 18, sebentar. Aku bacakan ya. Iya. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan dia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Amin. Oke, makasih ya Bang. Pengikut sudah dapat? Halo, pengikut? Iya, iyalah ngopi lagi. Dia Bukan Kristen dia nih. pengikut tuh gak usah cari-cari Dia lagi. nggak percaya. Orang Dia udah- nggak percaya, dia mau baca udah- juga. Udah aku bacakan kok mana masih. Iya. Naik, jangan tenggelam pengikut. Kalau kamu baca gitu kita di sini nggak dengar.
Ntar dulu, saya juga lagi baca. Apa judul perikopnya di situ? Kejawen dia nih Bang Denny nih, nggak pernah baca Bible dia, gimana ya? Aduh. Udah belum, bro? Apa perlu saya baptis lagi? Kok kabur? Jangan-jangan dia sok baca perikopnya. Karena betul dia baca kaget dia, Bang. Itu sama Tuhan. Bukan begitu. Itu mau dibaptis kena mental. Baptis ulang tadi. Mau aku baptis. Ya, silakan Bang Pandiangan dilanjutkan. Baik, masalah dari ayat itu apa? Halo, selamat malam Islam. Tunggu dulu, Bro Camat. Sebentar dulu anak Paulus. Pertanyaan kalian. Anak Paulus diam dulu. Ini kan Pak Binsarin dari tadi dia. Ini anak Umar bin Khattab. Bisa diatur gak sih? Ini Pak Camat host lagi ngomong loh. Udah, Hei. saya yang turunkan. Oh, betul, ludahin aja. Ini kan Pak Binsar, sama halnya kau tidak menghargai Pak Binsar di sini. Saya saja ada Bang menghargai Pak Denny, Binsar. ada apa di Nggak sini apa-apa, sebagai bro. orang tua. Nah, Kelompok dari situ. bukan membantu Pak Binsar namanya itu. Kalau Pak Binsar ngomong, dia ngomong. Akhirnya dua orang ngomong, siapa kita mau dengar kan? Iya. Mau ngambil Satu-satu dong. satu-satu lah. Iya, Iya kan? satu-satu. Suara besar katanya. Kayak sok aja songkatmu belum apa-apa. Bunda belum pasang Tunggu dulu video Pak. ini. Bang Palopo, tunggu dulu. Yo. Ini ada kawanku naik. Mana. Tunggu, siapa yang bilang suara besar tadi? Pak Camat sok-sokan. Sok tahu kau. Pak Roni, naik Pak Roni. Gak tahu dia perangkat kita di atas 10 Dia juta. nggak tahu saya perangkatnya double soundcard. Lu mau lawan nih? Belum nanti deh. Pak Roni, naik Pak Roni. Lanjut Pak Binsar, lanjut. Oke, silakan Pak Binsar. Kita santai aja lah, ya kan? Nggak perlu ngotot-ngotot lah ya. Oke. Iya, dari ayat yang tadi yang mau dibahas. Apa gimana? Ya, lanjut aja. Bukan, pertanyaannya apa, bro? Di situ kan Yesus hamba Tuhan, betul? Iya, betul. Nah, pertanyaannya timbul di sini Pak Binsar. Kalau saya nanya Pak Binsar ya, Pak Binsar hamba Tuhan. Siapakah Tuhannya Pak Binsar? Masuk Palopo ini secara alkitabiah apa diterka-terka nih? Ini maksudnya gini, mau ngambil contoh apa mau langsung aja? Saya nanya dulu Bang. Jadi sebelum kita masuk supaya tidak kemana-mana. Oke. Ya, Iya, ketika saya langsung mengatakan, ya Pak Binsar Pandiangan ini hamba Tuhan. Siapa Tuhannya Pak Binsar? Oke, Tuhan saya Yesus Kristus. Yesus Kristus. Oke, Ya, kita kasih betul. tepuk tangan. Gak masalah ya. Oke, gak masalah. Itu Nanti gantian ya. kita Nanti hargai, gantian ya. Nanti Baik. gantian ya, bro. Baik. Masuk ke ayat. Ketika di Bible dikatakan Yesus hamba Tuhan, siapakah Tuhannya Yesus? Silahkan. Oke, terima kasih. Yesus keadaannya sebagai manusia, firman Allah itu sebagai manusia, dia menuhankan Bapaknya, sang pemilik dia, yaitu Bapa di sorga, YTVP. Ada, bahkan waktu kebangkitan Yesus katakan, aku akan pergi kepada Bapa dan Bapakku, Allahku dan Allahmu, sang pemilik dia. Masalahnya apa, bro? Berarti Yesus punya Tuhan. Keadaannya si manusia, dia punya Ya emang manusia Tuhan. Pak. Siapa Iya, yang bilang betul. sapi? Nah, Aduh. sekarang Tuhan yang kamu maksud itu apa? Tuhan yang kamu maksud di situ siapa? Sabar, pelan-pelan dulu kita dapat poinnya. belum. Kita dapat belum. poinnya. Tunggu dulu, siapa turun itu? Sueb turun. Siapa yang turun? Bang Ay. Sueb. Ya, jangan Lanjut, buru-buru. Panjang kita diskusi Pak ya. Kita ambil kesimpulan dulu di ayat ini. Yesus hamba Tuhan, berarti Yesus punya Tuhan, betul?
Oh iya betul. Oke, Hanya sebagai Yesus punya manusia, Tuhan. Yesus itu Emang manusia. punya kuasa. Oke. Ya nggak apa-apa. Sekarang dari Ya, ayat aduh. itu, oke, gini aja abangku. Dari ayat itu di mana Yesus katakan dia punya Tuhan? Buktikan. Baik, saya buktikan. Buka Matius 11:25. Oke, bacakan Pak Denny. Minta tolong. Saya Ya, satu sebentar. Berapa? 11:25. Enggak, Matius. Iya, abangku. Siap. Ya. Siapa ini? Matius 11:25 KJV. Boleh. Aku bacakan ya. Matthew chapter 11 verse 25. 25. 25. Sebentar ya. Come on, baby. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Puisi-puisi gitu loh, biar asik gitu. Oke. Keren. Oke, di Sekarang ayat ini pertanyaan. sabar Oke. dulu Pak Pandiangan, kita baca ya. Oke. Pada waktu itu udah dibaca. Ya, betul. Sabar dulu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Di ayat ini Pak, siapa Tuhan langit dan bumi? Yesus atau Bapa? Oke. Atau dua-duanya? Yesus. Oke, dengar. Yesus. Bentar ya. Oh, Bro Pengu, bentar. Aku kira-kira 2 menit ada langgananku bentar. Oke, Bro Pandiangan. Baik, saya bantu ya kebetulan saya gitu Kristen. Udah nggak jadi. Udah Nggak jadi, begini. suruh pulang aja itu yang mau Melihat belajar, Tuhan suruh. Yesus itu, melihat Tuhan Yesus Bentar. Sabar dulu Tuhan Yesus. Randy. Astaga, sabar. Bentar, Randy. Gampang itu. Oke. Satu. Satu-satu dulu, soalnya saya belum bertanya sama mereka nih. Oke. Di dalam ayat itu Yesus katakan dan mempertegas bahwa Tuhan langit dan bumi adalah Bapa di sorga, bukan Tuhan yang ada di bab ke-7. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus adalah firman-Nya Tuhan langit dan bumi itu. Jadi Bapa di sorga menjadikan Yesus sebagai Tuhan penguasa yang johir di muka bumi ini 2000 tahun yang lalu, yaitu firman-Nya. Sekarang pertanyaannya, Tuhan yang kamu maksud di agama Islam itu apa, bro? Mati meja. Gimana nih? Agak bingung saya nih. Bingung kan? Bingung nggak? Bukan bingung. Iya bang. Enggak bingung. Belum Enggak, masuk. masa gini, mungkin saya bertanya ini ya. Apakah Anda meyakini Sabar. Allah Ya, Tuhan pasti. itu sama dengan Paham bang. Kalau kalian bingung, Sabar ya Allah satu-satu. Sabar dulu, Kita teman-teman. tidak Kasih oten-oten. paham bang. Pak Ya, pengikut, ya. pengikut diam dulu. Masuk Pak Binsar. Randi diam Masuk, dulu. Pak Binsar. Jadi gini, jadi teman-teman Kristen biarin dulu sama saya. Emang kita harus ajak orang ini berpikir. Makanya dia masih Islam karena masih Mantap. bingung. Mantap. Gitu. Mantap. Oke, udah saya jelas. Oh, Pak Denny kabur nih. Aduh, gimana nih? Udah karena benar saya jelaskan itu. Dia udah mengerti, makanya dia kabur. Pak Binsar, pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Anda mengatakan Bapa adalah Tuhan langit dan bumi, betul? Betul. Oke, Yesus Cuma Tuhan saya di mana? Yesus. Sabar Yesus, dulu. oke. Bapa Tuhan Yesus Tuhan di mana? Yesus Tuhan Di mana? bumi yang Bapa jadikan sebagai penguasa, sebagai Tuhan di bumi ini, yaitu firman-Nya. Loh, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan iya, langit dan Tuhan bumi. langit dan bumi. Oke, siapa Tuhan langit dan bumi? Bapa di sorga. Bapa. Yesus Tuhan di mana? Yesus Tuhan di bumi. Kan Bapa yang Tuhan Ya. langit dan bumi. Iya, tapi bagaimana Bapa di surga ini menyatakan ketuhanannya lewat firman-Nya yang di bumi, Nggak yaitu nanya Yesus. firman. Oh, berarti ada dua Tuhan di Nah, bumi. itu. Banyak Tuhan, bro. Aduh ya, Mati aku mau meja. bicara situ.
Iya. Mati juga banyak Tuhan. Bingung kan? Oke, sekarang saya ajarin kamu. Di kami Kristen tidak berbicara berapa Tuhan. Tuhan itu banyak, termasuk Tuhanmu. Tuhan Baal. Banyak sekali Tuhan di dunia ini. Tapi Alkitab saya katakan, dengar baik-baik. Alkitab saya katakan hanya ada satu Bapa Allah, yaitu Bapa di sorga, dan satu Tuhan penguasa, yaitu Yesus, yang dijadikan Bapa sebagai penguasa firman-Nya di bumi. Masih bingung? Ya pantas masih Islam, bro. Kasih jelas Pandiangan. Ngomong apa Pak Pandiangan ini? Ya bingung kamu. Ya pas karena apa gini loh. Gini ya teman-teman. Oke, sekarang saya begini aja. Kalian meyakini Tuhan satu toh? Satu Esa bukan? Ya, Tuhan itu Esa Pak Palopo. Oke. Ya, saya dengar kata Yesus loh. Oke, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad, saya dengar kata Yesus. Betul, ya Tuhan itu Esa menurut teman Muslim. Iya betul. Kata Yesus loh. Oke. Sekarang pertanyaan saya ini adalah Esa, apakah saya ini Tuhanmu? Mati meja. Salah orang ini, gak jelas. Nah, aku mau membuka cara berpikir kalian loh. Tuhan kalian Esa, saya Esa. Apakah saya juga Tuhanmu karena sama-sama Esa? Esa itu bagaimana Anda mau Esa? Orang manusia banyak kok, Anda kan manusia. Nah, betul. Jadi kalian itu kalau berdiskusi tentang kekristenan, pemikiran kalian tentang Tuhan itu terlalu pendek. Bahwa kalian katakan Tuhan itu cuma satu. Kami tidak memahami seperti itu. Bagi kami Tuhan itu banyak, tapi Tuhan yang benar itu cuma satu. Itu kunci satu Tuhan yang benar ya, satu ya. Betul. Satu Tuhan yang benar. Siapakah Tuhan yang benar itu menurut Tuhan Yesus? Yang benar yang Yesus katakan adalah Bapa di sorga yang menyatakan ketuhanannya lewat Dia. Yesus firman-Nya. Berarti Tuhan yang benar adalah Bapa di sorga. Betul. Berarti Yesus bukan Tuhan ya. Sekarang gini. Berarti Yesus bukan Tuhan yang benar. Saya bawa lagi. Siapa bilang? Alkitab bilang katakan. Hanya satu Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Kita baca ayatnya. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Ya. Engkau itu siapa? Bapa di surga. Mengenal Yesus yang kau utus. Iya, enggak apa-apa. Sabar. Jangan langsung saja. Ini Bro Riandi, itu syarat Kristen itu. Nanti saya jelaskan ke teman-teman Kristen sama Islam. Bagus. Ayo, lanjutkan Pak ayatnya. Jadi menurut Yesus satu-satunya Tuhan yang benar yaitu Bapa di sorga. Dalam Bapa ayat di sorga, baik. Jadi kalau ada Tuhan selain Bapa, sabar dulu, jangan dulu, nanti di ayat itu. Jadi kalau ada Tuhan selain Bapa, menurut Yesus benar atau tidak? Itu bukan Tuhan yang benar. Bahkan dia waktu itu Tuhan itu bukan yang benar itu. Oke. Berarti kalau ada sabar dulu Bang. Satu-satu kita bahas. Satu-satu ya. Saya dulu. Ayat itu dulu kita ini Pak. Iya, ayat ini Bang. Iya 17:3. Ya sabar Pak. Sabar. Jangan sabar kan. Sabar. Pelan-pelan, step by step. Nanti lanjut. Saya jelaskan itu dulu. Iya sabar. Kita sudah sepakat Pak Pendia. Ya silakan Anda ngomong dulu lah. Nanti saya ngomong jangan dipotong ya. Iya silakan. Silakan ngomong. Teman-teman Kristen di Yohanes 17 ayat 13 inilah kalau teman-teman Muslim punya syahadat, kita juga punya syahadat di situ. Aduh, jangan dipotong biar dapat poinnya. Di situ dikatakan, Tuhan Yesus katakan begini, inilah hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal ya, mengenal Engkau. Dengar teman-teman, mengenal Bapa di sorga, satu-satunya ilah sesembahan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Dia utus. Jadi gini teman-teman, kita tidak bisa mengenal Bapa di sorga itu kalau tidak mengenal firman-Nya. Karena apa? Lewat firman-Nya lah kita bisa mengenal Bapa di sorga itu, yaitu Yesus. Yesus itu adalah firman-Nya, pernyataan diri Bapa itu. Jadi kita nggak bisa hanya mengenal Bapa tanpa mengenal Yesus, nggak bisa hanya mengenal Yesus tanpa mengenal Bapa. Baik. Itu syarat kami. Kedua, di mana ayatnya? Sudah dapat poinnya. Gini belum. Berbicara ketuhanannya. Gini teman-teman, Bapa di sorga adalah Tuhan. Kalau Bapa di sorga adalah Tuhan, firman-Nya juga pasti Tuhan.
Roh Kudus juga pasti Tuhan. Itulah Allah Tritunggal. Di mana ya teman-teman, ayatnya? jadi Di Tuhan mana yang, ayatnya itu? jadi Tuhan yang benar itu ya adalah Bapa di surga. Inilah sesembahan yang memiliki firman dan memiliki roh. Oke. Saya gini. Jangan. Saya nggak peduli ya. Ini anak-anak didik saya ini. Sabar. Anak-anak Tuhan, diam. Masalah buat orang Islam adalah Domba-domba yang tersesat, kata Yesus, diam dulu. Domba-domba yang tersesat, diam. Diam dulu. Kambing nggak usah lah. Biarkan dulu Pak Binsar. Dengar dulu. Biarkan dulu Pak Binsar. Riandi, biarkan dulu Pak Binsar. Hargai Pak Binsar, di sini kita saja hargai. Pak Binsar ini pendeta loh. Bukan, jangan Pak Loko, saya bukan pendeta. Oh iya, silakan. Lanjut aja dulu, kasih penjelasan yang tadi itu, yang Tritunggal itu, biar dia paham. Jadi begini ya, Bapa di surga adalah Tuhan. Pasti firman-Nya juga Tuhan. Gitu loh. Jadi contoh gini, saya adalah manusia, firman saya ya pasti manusia, roh saya ya pasti roh manusia. Bukan firman saya kambing apa tumbuhan, bukan. Itulah artinya di sana. Itu kau menjiplak Islam itu. Aduh. Pak Christian, jangan dipotong. Ya udah silakan sama dia lah. Saya udah panjang lebar lah. Jadi masalah buat kita semua ini adalah apa sih semua ini, Kristen adalah ya orang Islam. Udah gini. Ini kami Komal Islam ya, kalian tamu. Udah kami diam, kalian ngomong kalian semua. Udah kalian ngomong, kami diam. Sedikit aja. Masalahnya adalah ya, Allah kalian itu diklaim sama dengan Allah Bapa. Isa Al-Masih diklaim sama dengan Yesus, padahal tidak sama gitu. Itu masalah utamanya, sehingga menjadi masalah buat kita sekarang. Yesus yang kami sembah itu tidak sama dengan Yesus yang kalian sembah di dalam Al-Quran. Allah Bapa tidak sama. Tidak sama. Itulah masalahnya. Kalau disamakan itu salah. Itu yang salah. Karena kenapa? Karena Yesus itu dalam Quran itu diambil dari Injil. Mana ini satu bilang sama, satu bilang nggak sama. Kemudian mana yang berarti dia tidak belajar. Dia tidak belajar siapa Isa Al-Masih dan siapa Yesus. Oke. Kalau begitu tidak sama. Allah Islam itu tidak sama dengan Elohim. Makanya sampai saja orang Islam tidak pernah menerima. Selesaikan dulu kalian berdua. Selesaikan dulu dengan Allah mereka. Udah belum. Kalau udah ngomong, udah. Biar gantian yang ngomong. Bro Riandi, udah terlalu jauh ke sana, bro. Saya malam ini pengen penting banget. Karena mereka kan, kalau orang suka menyaman, suka itu saja sebenarnya. Bun. Isa Al-Masih ini ngomong semua gantian. Enggak apa-apa aja, biarkan saya kan baru ngomong. Ya. Dengan fakta. Nih, Christian Soldier, nih saya naikkan kau Christian Soldier. Kau selesaikan dulu sama dia. Ya, dengan fakta maksudnya Injil palsu dalam Al-Quran itu sebenarnya sudah cukup membuktikan kepalsuan Al-Quran itu. Karena dalam Al-Quran itu tidak sama dengan apa yang kami yakini. Misalnya tentang Allah saja, tentang Allah Bapa saja misalnya. Tentang Allah Bapa ini kan Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sementara Allah SWT itu Allah Abraham, Ismail. Tidak sama. Allah kalian itu Allah SWT adalah Allah Tuhan negeri Mekah. Sementara Allah Bapa Allah Israel. Itu berbeda gitu. Kemudian Allah kalian itu Zat. Sementara Allah Israel adalah Roh. Itu nanti yang berbeda. Masalahnya adalah kalian mengkaji sebagai Tuhan yang sama. Itu masalahnya juga. Kemudian masuk pada Isa Al-Masih dan Yesus Kristus juga tidak sama juga. Yesus Kristus itu dia Tuhan dan Allah juga. Sementara Isa Al-Masih hanyalah Nabi. Yesus Kristus mati sebagai manusia untuk penebusan dosa. Sementara Isa Al-Masih tidak mati. Yesus Kristus dia lahir di bawah Isa Al-Masih lahir di bawah pohon kurma. Sementara Yesus Kristus lahir di kandang domba. Itu perbedaannya sangat besar sekali. Dan kenapa sampai seperti itu? Karena Al-Quran mengambil dari Injil palsu. Itu masalahnya juga. Masalah utamanya. Usah ke sana dulu. Aku lebih suka Alkitab dibahas malam ini. Enggak nyambung dia. Supaya kalian tahu perbedaannya seperti apa gitu. Kenapa kami enggak nyambung mengakui Islam? Yang lain dulu. Ini giliran aku sekarang. Silakan. Aku sama Riandi. Silakan bro, silakan. Yang lain di-mute dulu. Itu tadi kau bilang itu nggak benar semua. Kau bilang itu beda.
Sama itu. Kenapa kau bilang beda? Apa yang beda? Isa masih mati. Dengar dulu. Dengar aku jelaskan. Kau pikir di Quran itu ceritanya bukan Isa orang Yahudi, bukan Isa orang Israel. Kau pikir bukan itu? Iya, betul. Memang ada Isa orang lain, orang warga negara lain. Iya. Israel Yahudi. Betul. Memang Isa terdahulu. Dengar dulu kau. Tadi kau bicara. Enggak. Sekarang giliran aku bicara. Kau pikir nabi-nabi yang 24 sebelumnya itu nabi orang Arab, nabi orang Israel? Gimana kau ini? Bukan masalah itu masalahnya. Masalahnya adalah profilnya berbeda gitu loh. Karena Isa Al-Masih ini tidak mati di salib. Sementara Tuhan Yesus mati di salib sebagai manusia. Saya nggak baca cerita. Jangan dulu. Jangan dulu. Kau diam dulu. Yang enggak, karena kamu salah. Kalau kamu juga salah. Kamu juga salah. Karena kamu tidak tahu Isa Al-Masih ini yang mengambil dari Injil palsu. Itu juga salah, nggak bisa. Jangan dipisahin, Mas. Biarin aja nih. Pak Rendi ganti-gantian ngomongnya. Jangan dipotong. Jadi Ganti-gantian. begini, saya mengacu bukan pada jalan ceritanya. Saya mengacu pada objeknya, pelaku sejarahnya. Isa dan Yesus itu sama-sama orang Yahudi, orang Israel. Baik di Islam maupun di Kristen. Abraham itu ya Abraham yang sama, yang dibilang Ibrahim, Abraham itu sama. Musa di Quran itu Musa yang sama dengan yang di Taurat. Ya, Elianya Elia yang sama, Daudnya juga Daud yang sama, Sulaiman yang sama. Tergantung ceritanya berbeda, nah itu lain lagi. Tapi orangnya itu orang yang sama. Oke, begini. Maksud saya begini ya. Memang yang dimasukkan di Isa itu memang menuju ke Yesus gitu loh. Tapi masalahnya adalah Isa itu diambil, informasi tentang Isa itu diambil Muhammad dari Injil palsu. Jadinya berbeda, gitu kan? Kita tidak bisa menerima Isa sebagai Yesus. Tidak bisa. Kita tidak bisa menerima orang Kristen bisa menerima Isa sebagai Yesus. Karena Isa itu tidak menyelamatkan. Isa itu tidak pernah mati untuk penebusan dosa. Sama sekali tidak, gitu loh. Itu berbeda. Kita diselamatkan. Kenapa tidak? Makanya kamu harus belajar dulu tentang Abraham saja. Abraham saja misalnya. Abraham itu dalam Al-Quran katanya membangun Ka'bah. Itu nggak ada. Makanya orang Islam tidak pernah menerima Ibrahim, tidak pernah diterima. Karena itu tadi kisahnya berbeda gitu loh. Karena Abraham tidak pernah ke Mekah membangun Ka'bah. Atau misalnya Abraham juga tidak pernah dibakar juga. Ayah sementara ayah Ibrahim itu Azar. Berbeda. Walaupun yang masalah sekarang ini kan dengan fakta perbedaan itu membuktikan kebesaran Al-Quran. Riandi, kamu betul. Ya, emang betul. Karena apa? Dengan fakta itu, dengan fakta perbedaan itu membuktikan. Loh, kamu tidak tahu tentang Abraham itu. Saya berbicara tentang orangnya. Orang bahwa sebenarnya mau Edis, mau Bombo, mau siapapun, mau Suma, mau Nandar, itu sebenarnya harus mengakui bahwa objek ya, personal yang dibicarakan itu adalah orang yang sama. Tidak mungkin ada. Ya, maksudnya yang sama, tapi masalahnya adalah ada banyak kesalahan di situ. Misalnya saya tentang Abraham ya. Ayah Abraham di Alkitab namanya Terah. Sementara ayah Ibrahim namanya Azar. Itu berbeda gitu loh. Maksudnya sama. Dengan membuktikan dengan fakta itu membuktikan bahwa Al-Quran bukanlah wahyu Tuhan tapi itu palsu. Dengan fakta itu. Lalu kemudian misalnya dengan fakta tentang ya banyak sekali perbedaannya itu, dan walaupun maksudnya sama, saya bilang itu maksudnya sama tapi banyak perbedaan di situ. Dengan fakta itu membuktikan bahwa Al-Quran bukanlah wahyu Tuhan karena isinya berbeda dengan kitab sebelumnya. Makanya orang Islam tidak pernah menerima Al-Quran sebagai wahyu Tuhan, tidak pernah menerima Allah SWT sebagai Elohim, tidak pernah terima mereka. Gitu loh. Seperti kami juga tidak bisa menerima Isa Al-Masih sebagai Yesus karena itu tadi, karena banyak kesalahan-kesalahan di situ, tidak sama dengan aslinya. Tidak pernah Yesus disalib, itu satu fakta sejarah yang tidak bisa ditolak gitu loh. Tapi tiba-tiba Al-Quran mengatakan tidak disalib, diserupakan. Itu kan menurut kau ada Injil palsu yang bukan menurut saya, tapi faktanya seperti itu. Kamu kurang belajar kamu. Banyak sekali Injil palsu yang mengatakan tidak disalib, itu banyak dalam Injil palsu itu. Kemudian Yesus dalam misalnya tentang lahir di bawah pohon kurma itu juga itu dalam Injil palsu juga. Semua itu dalam Injil palsu, makanya diambil dari situ yang membuktikan Al-Quran itu bukan wahyu Tuhan tapi diambil dari Injil palsu itu. Ngerti nggak maksud saya? Walaupun maksudnya memang
Isa itu. Terus kenapa kamu menyamakan? Kamu menyamakan Yesus dengan Isa tidak bisa, karena Isa tidak penyamakan. Saya menyamakan bukan jalan ceritanya. Kau ini tahu bahasa Indonesia nggak sih? Nggak nyambung. Ya berarti kamu salah. Justru saya meluruskan kamu supaya kamu jangan menyamakan seperti itu. Itu salah. Yang kamu sebut itu salah. Itu tidak benar itu. Kamu tahu konteks enggak? Di Al-Quran itu banyak hal, misalnya tentang Ibu Maria saja. Itu dalam Isa Al-Masih itu katanya itu sudah perempuan Harun. Itu tidak benar kan? Itu salah itu. Salah sejarah itu. Saya tidak bicara. Saya tidak bicara ceritanya. Tidak boleh hanya untuk toleransi. Jangan dibisain, biarin aja diseren. Tidak bisa. Satu-satu dulu lah. Hanya untuk bertoleransi kamu mengatakan membedakan sesuatu tidak bisa seperti itu. Tidak. Kamu harus berani mengatakan ya, tidak bisa. Si Randy lagi datang bulan. Itu Gini, izin biar saya dapat. Saya netral di sini. Begini Randy, menurut Pak Christian itu tokoh yang sama, cuman ceritanya berbeda gitu loh. Kamu Injil palsu, tidak ada masalah itu. Bukan itu topiknya. Saya jelaskan bahwa kenapa berbeda. Nah, begini loh, dengarkan dulu. Bagi Salmas ini diambil dari Injil palsu. Terserah mau dari Injil palsu terus kamu ini kayak lu bener aja. Nanti gue buka siapa penulis Markus Matius. Saya benar. Ngau kau. Diam dulu. Kau nggak ada apa-apanya. Diam dulu kau. Nggak cincong kayak ngerti aja dia Bang Christian. Maksud Bang Christian ini tokohnya yang sama, cuman kisahnya yang berbeda. Itu kamu harus pahami. Contoh, satu-satunya manusia yang terlahir tanpa ayah di dunia ini adalah Yesus Kristus versi Kristen dan Isa Al-Masih versus Islam. Artinya tokoh yang sama, kisah yang berbeda. Mari kita diskusi, kan begitu gampang kok. Sama Bang. Tadi juga sama yang Bang Pandiangan bilang tadi kan. Dia bilang itu Allah, ada Allah, kemudian ada firman-Nya, kemudian ada rohnya. Saya bilang kamu juga itu jadi Islam. Karena di Islam juga ada begitu, ada Allah, ada kalimatullah, dan ada rohullah. Kok di sama itu jadi sama juga kan? Sekarang gini Bapak, sekarang aku jawab. Terima kasih. Gini, terima kasih Bapak sudah mengikuti saya, tapi berarti gini, sebelum ada Islam, teman-teman Islam, berarti Kristen sudah mempercayai itu Allah Tritunggal itu, Allah yang memiliki firman dan Allah yang hidup, yaitu yang memiliki roh. Itu. Jadi kan ada Allah, ada kalimatullah, ada rohullah. Kenapa betul. Nah, betul Isa itu jadi manusia toh. Kalimatullah itu jadi manusia yaitu Isa toh. Kalau kami firman itu menjadi manusia Yesus. Kalimatullah itu Quran. Iya betul. Oh iya betul. Nah, terus Isa? Astaga Tuhan, jangan keras-keras, pelan-pelan saja untuk penyampaiannya, Kawang. Bukan bentar dulu deh. Si Christian Solider ini Kristen apa Islam, Pak? Itu dia saya mau tanya tadi sama si Randy itu tadi. Dia Muslim apa? Randy Kristen, dia Kristen. Randy Kristen, tapi nggak jelas Kristennya, nggak jelas. Jadi begini, apakah yang saya bilang tadi itu salah? Pandangan yang saya bilang tadi, tokoh-tokoh itu orangnya sama, walaupun yang cerita itu salah. Apakah itu salah? Oke, sekarang saya jawab itu ya. Saya bicara tokohnya, seperti kata dan Tuhan tadi. Sama ini Pak, Pak, jawab dulu. Kami Kristen pemegang Taurat dan Injil, menceritakan semua kisah-kisah Nabi. Sudah benar yang dituliskan di Taurat dan Injil itu siapa, mulai dari Kejadian, mulai dari penciptaan Musa, Abraham, itulah kebenaran yang dulunya ada. Tapi kalau ada cerita lagi berubah daripada yang diceritakan Taurat dan Injil itu, ya Bapak menilai sendiri itu benar apa enggak, itu aja. Oke, jadi menurut kamu cerita di abad pertama dan di abad ke-7 itu cerita mana yang benar? Saya pemegang cerita yang di abad pertama, Pak. Ya pasti saya mengikuti yang abad pertama itu. Begitu loh. Ini kamu bilang cerita abad ke-7 itu palsu.
diselewengkan. Saya tidak Itu mengatakan keliru. itu palsu. Saya tidak pernah keluar mengatakan itu palsu ya. Tapi kami pemegang yang pertama ya pasti gini loh Pak. Kalau ada mata air yang paling dari mata air itu pertama lah yang paling bersih toh. Kalau ke bawah nanti adalah makin kotor, ada yang datang dari sono. Akhirnya sampai ke laut udah menjadi kotor banget kan gitu. Kau bilang cerita abad ke-7 itu kotor. Hah? Bukan kotor siapa, itu kiasan Pak, biar otak Bapak itu terbuka. Oke, sekarang berbicara Yesus. Anggaplah Bapak ini Islam sekarang. Kalau Bapak percaya dengar dulu Pak Christian. Iya, Bapak Christian dengar. Bapak percaya firman Allah Subhanahu wa taala itu menjadi Quran. Kenapa Bapak susah mempercayai bahwa firman Bapak di surga itu menjadi manusia hidup? Gampang kan Pak? Jadi gini, kita tidak bisa mengenal Allah sesembahan itu kalau kita tidak mengenal kalau kita tidak tahu dari firman-Nya. Sama halnya dengan kami. Kami tidak bisa mengenal Bapa di surga yang menyatakan keberadaannya itu firman-Nya itu Yesus. Sama dengan teman-teman muslim, mereka tidak akan mengenal sesembahannya Allah Subhanahu wa taala itu kalau bukan dari firman-Nya dan Nabi Muhammad. Sebenarnya enak banget Pak kalau mau diskusi agama benar-benar dari hujat menghujat ya gitu. Jadi memang kita udah berjalan sendiri-sendiri memang Pak. Ya udah gantian ngomongnya Pak Pandiangan. Tadi aku dengar kau bilang 17.3 itu syahadatnya orang Kristen. Benar apa enggak? Ya betul. Kenapa? Oke, Bapak syahadat dulu. Bapak seorang muslim syahadat dulu dah. Benar. Enak itu syahadat kalian itu juga. Asyhadu Allah. Ini saya sadar. Saya sadar. Iya Pak. Silakan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yesua Masih wa Rasulullah wa asyhadu anna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wa Rasulullah. Apa salahnya? Apa? Oke, keren kan Pak Christian. Jadi harus mengakui Muhammad itu atau Allah itu. Ntar dulu Pak. Pertanyaan saya Pak Pandiangan, apakah Anda mengakui bahwa Yesus itu adalah utusan Allah? Itu aja dulu. Betul Pak. Kami orang Kristen. Gini, berarti enggak. Makanya kami harus jelaskan itu. Gini Pak, kalau gini. Gini loh Pak, Yesus katakan itu loh harus mengenal dia sebagai utusannya loh. Pertama. Ya sudah, kedua, berarti Yesus utusan Tuhan, betul? Nah, betul. Kami ya tidak sudah. akan membantah itu. Gini ya teman-teman, itulah selama ini yang kalian tidak mengerti dari Kristenan. Karena banyak orang Kristen yang bidat mengatakan Yesus itu bukan utusan, Yesus itu bukan manusia. Itu salah semua. Yesuslah satu-satunya utusan dari sorga yang dikirim Bapa, yaitu firman-Nya. Bukan utusan seperti yang di pikiran manusia. Betul, Yesus itu harus memang utusan. Tetap aja utusan Pak, mau dari mana?